Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pasien fraktur. Fraktur adalah salah satu gangguan dari sistem muskuloskeletal, di mana sebelumnya kita sudah bahas mengenai anatomi fisiologis sistem muskuloskeletal. Yang belum memutar videonya silahkan putar supaya Anda lebih paham apa itu fraktur dan mengenai bagian apa dari muskuloskeletal. Baik teman-teman, seperti biasanya sebelum kita bahas materi pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Dimulai dari pengertian apa itu fraktur menurut Sudhat Brenner dalam bukunya yaitu buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah mengemukakan bahwa fraktur adalah pemisahan atau robekan pada kontinuitas tulang yang terjadi karena adanya tekanan yang berlebihan pada tulang dan tulang tidak mampu untuk menahannya. Yang kedua, klasifikasi fraktur. Menurut etiologinya, fraktur diklasifikasikan menjadi fraktur traumatik, fraktur patologis, dan fraktur stres. Secara klinis diklasifikasikan menjadi fraktur tertutup, terbuka, dan dengan komplikasi. Secara radiologis dibagi menjadi dua, lokalisasi dan konfigurasi. Untuk lokalisasi dibagi menjadi fraktur diafisis, fraktur metafisis, dislokasi dan fraktur intraartikuler. Secara konfigurasi dibagi menjadi transversal, oblik, spiral, kupu-kupu, komunitif, segmental, dan depresi. Klasifikasi fraktur menurut hubungan antara fragmen dengan fragmen lainnya, di antaranya ada bersampingan, angulasi, rotasi, distraksi, overreading, dan impaksi. Klasifikasi fraktur leher femur di antaranya ada menurut Garden dan menurut Powell. Anda bisa lihat di sini gambarnya ABCD dan ABC. Kemudian ada klasifikasi fraktur Trochanter. Ada tipe 1, tipe 2, tipe 3 dan tipe 4. Silahkan cermati gambar berikut ini. Berikut tipe dari fraktur tulang. Yang pertama ada transverse, linear, oblique non-displaced, oblique displaced, spiral, green stick, dan comminute. Silahkan diperhatikan gambar berikut ya untuk membedakan masing-masing tipe fraktur tulang. Berikut merupakan jenis fraktur dan pengertiannya. Yang pertama, transversal yaitu fraktur sepanjang garis tengah tulang. Yang kedua, fraktur komplit yaitu patah pada seluruh garis tengah tulang dan biasanya mengalami pergeseran. Yang ketiga, ada fraktur tidak komplit yaitu patah hanya pada sebagian dari garis tengah tulang. Dan yang keempat, fraktur tertutup yaitu fraktur tapi tidak menyebabkan robeknya kulit. Kelima, fraktur terbuka adalah fraktur dengan luka pada kulit atau membran mukosa sampai ke patahan tulang. Lalu yang keenam, green stick. Fraktur di mana salah satu sisi tulang patah sedang sisi lainnya membengkak. Yang ketujuh, comminutive, yaitu fraktur dengan tulang pecah menjadi beberapa fragmen. Yang kedelapan, depresi, yaitu fraktur dengan fragmen patahan terdorong ke dalam. Kemudian yang kesembilan, kompresi, yaitu fraktur di mana tulang mengalami kompresi atau terjadi pada tulang belakang. Dan yang kesepuluh, patologik, yaitu fraktur yang terjadi pada daerah tulang oleh ligamen atau tendo pada daerah perlekatannya.
Penyebab fraktur diantaranya yang pertama trauma, yang kedua gerakan pelintir mendadak, yang ketiga kontraksi otot ekstrim, dan yang keempat keadaan patologis, misalnya osteoporosis atau neoplasma. Berikut merupakan pohon masalah fraktur. Fraktur disebabkan oleh trauma langsung, trauma tidak langsung atau patologis, dan karena kondisi. Fraktur menyebabkan diskontinuitas tulang dan pergeseran fragmen tulang. Ketika terjadi pergeseran fragmen tulang, maka menyebabkan atau menimbulkan nyeri. Diskontinuitas tulang akan menyebabkan perubahan jaringan sekitar, dan perubahan jaringan sekitar ini akan menyebabkan pergeseran fragmen tulang, laserasi kulit, dan spasme otot. Untuk pergeseran fragmen tulang, ia akan menyebabkan deformitas dan gangguan fungsi, sehingga menyebabkan masalah keperawatan, gangguan mobilitas fisik. Ketika terjadi laserasi kulit, maka yang terjadi adalah kerusakan integritas kulit. Lalu, apabila terjadi spasme otot, maka akan terjadi peningkatan tekanan kapiler, pelepasan histamin, protein plasma hilang, terjadilah edema, dan terjadilah penekanan pembuluh darah, penurunan perfusi jaringan, dan pada akhirnya menyebabkan gangguan perfusi jaringan. Perubahan jaringan sekitar juga menyebabkan putus vena atau arteri, sehingga menimbulkan perdarahan, dan perdarahan ini menyebabkan kehilangan volume cairan yang berlebih, maka akan menyebabkan shock hipovolemik. Diskontinuitas tulang yang menyebabkan kerusakan fragmen tulang akan menyebabkan tekanan sumsum tulang menjadi lebih besar atau lebih tinggi dari kapiler, dan menyebabkan reaksi stres klien, melepaskan katekolamin, memobilisasi asam lemak, dan bergabung dengan trombosit dan menyebabkan emboli. Emboli ini akan menyumbat pembuluh darah dan menyebabkan gangguan perfusi jaringan perifer. Manifestasi klinis dan tanda gejala fraktur diantaranya: yang pertama, nyeri terus-menerus dan bertambah berat sampai fragmen tulang diimobilisasi, hematoma, dan edema. Yang kedua, deformitas karena adanya pergeseran fragmen tulang yang patah. Yang ketiga, terjadi pemendekan tulang yang sebenarnya karena kontraksi otot yang melekat di atas dan di bawah tempat fraktur. Yang keempat, krepitasi akibat gesekan antara fragmen satu dengan lainnya. Dan yang kelima, pembengkakan dan perubahan warna lokal pada kulit. Pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan untuk mengidentifikasi adanya fraktur. Yang pertama, pemeriksaan fotoradiologi dari fraktur, yaitu untuk menentukan lokasi dan luasnya. Yang kedua, pemeriksaan jumlah darah lengkap untuk mengidentifikasi adanya kehilangan darah yang berlebih. Yang ketiga, arteriografi dilakukan bila kerusakan vaskuler dicurigai. Dan yang keempat, kreatinin. Trauma otot meningkatkan beban kreatinin untuk clearance ginjal. Penata laksanaan yang bisa diberikan pada pasien fraktur diantaranya yang pertama, reduksi fraktur terbuka atau tertutup, yakni tindakan memanipulasi fragmen-fragmen tulang yang patah sedapat mungkin untuk kembali seperti letak semula. Yang kedua, imobilisasi fraktur dapat dilakukan dengan fiksasi eksterna maupun interna. Yang ketiga, mempertahankan dan mengembalikan fungsi. Yang keempat, reduksi dan imobilisasi harus dipertahankan sesuai dengan kebutuhan klien. Yang kelima, pemberian analgetik untuk mengurangi nyeri.
Yang keenam, status neurovaskuler, misalnya peredaran darah, nyeri, perabaan, gerakan, harus selalu dipantau. Yang terakhir, latihan isometrik dan setting otot diusahakan untuk meminimalkan atrofi disus dan meningkatkan peredaran darah. Beberapa komplikasi yang bisa muncul akibat fraktur, yang pertama malunion, yaitu tulang patah telah sembuh dalam posisi yang tidak seharusnya. Yang kedua, delay union, yaitu proses penyembuhan yang terus berjalan tetapi dengan kecepatan yang lebih lambat dari keadaan normal. Dan yang ketiga, non-union, tulang yang tidak dapat menyambung kembali. Berikutnya kita akan bahas asuhan keperawatan dimulai dari pengkajian. Yang pertama, pengkajian primer, yaitu terdiri dari airway, breathing, dan circulation. Airway, kaji adanya sumbatan atau obstruksi jalan nafas oleh adanya penumpukan sekret akibat kelemahan refleks batuk. Yang kedua, breathing, kaji adanya kelemahan menelan atau batuk atau melindungi jalan nafas, timbulnya pernafasan yang sulit dan atau tak teratur, suara nafas terdengar ronki atau aspirasi. Yang ketiga, circulation. Yang perlu Anda kaji yaitu apakah terdapat tekanan darah yang normal atau abnormal, atau tekanan darah yang meningkat. Adakah hipotensi? Biasanya terjadi pada tahap lanjut. Apakah terjadi takikardi, nadi yang lebih dari 100 kali per menit? Lalu kaji bunyi jantung, kemudian adanya disritmia, kaji kulit dan membran mukosa, adakah warna pucat, adakah perasaan dingin, adakah muncul sianosis, kebiruan pada bibir, dan ini dikaji pada tahap lanjutan. Yang kedua, pengkajian sekunder. Yang pertama, kaji aktivitas dan istirahat pasien. Apakah pasien mengalami kehilangan fungsi pada bagian yang terkena fraktur? Apakah pasien mengalami keterbatasan mobilitas? Lalu yang kedua, kaji sirkulasi pasien. Apakah pasien mengalami hipertensi, hipotensi, tahikardi, penurunan nadi pada bagian distal yang cedera, kapilari refill yang melambat, pucat pada bagian yang terkena, dan apakah pasien mengalami massa hematoma pada sisi cedera. Lalu lakukan pengkajian juga di area neurosensori. Apakah pasien mengalami kesemutan? Apakah pasien mengalami kelemahan, deformitas, krepitasi, dan pemendekan tulang. Yang keempat, kaji kenyamanan pasien. Apakah pasien mengalami nyeri yang tiba-tiba? Lalu apakah pasien mengalami spasme atau kram otot? Kaji di area keamanan pasien. Adakah laserasi kulit? Adakah perdarahan? Adakah perubahan warna? Dan adakah pembengkakan lokal yang terjadi di area fraktur? Berikut diagnosis keperawatan yang mungkin muncul pada pasien fraktur disertai dengan intervensinya. Diagnosa yang pertama yang mungkin muncul yaitu kerusakan mobilitas fisik berhubungan dengan cedera jaringan sekitar fraktur, kerusakan rangka neuromuskuler. Tujuan dari intervensi yang akan diberikan yaitu kerusakan mobilitas fisik dapat berkurang setelah dilakukan tindakan keperawatan. Kriteria hasil yang ingin dicapai, yang pertama, meningkatkan mobilitas pada tingkat paling tinggi yang mungkin bisa dilakukan. Yang kedua, mempertahankan posisi fungsional tubuh. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan atau fungsi yang sakit.
kemudian menunjukkan teknik mampu melakukan aktivitas. Beberapa intervensi yang bisa diberikan diantaranya yang pertama, pertahankan tirah baring dalam posisi yang diprogramkan. Yang kedua, tinggikan ekstremitas yang sakit. Yang ketiga, instruksikan klien atau bantu dalam latihan rentang gerak pada ekstremitas yang sakit dan tidak sakit. Yang keempat, beri penyangga pada ekstremitas yang sakit di atas dan di bawah fraktur ketika bergerak. Yang kelima, jelaskan pandangan dan keterbatasan dalam aktivitas. Yang keenam, berikan dorongan ada pasien untuk melakukan AKS dalam lingkup keterbatasan dan beri bantuan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketujuh, awasi tekanan darah pasien, nadi dengan melakukan aktivitas ataupun pada saat istirahat. Yang ketujuh, ubah posisi secara periodik. Yang kedelapan, kolaborasi dengan fisioterapi atau okupasi terapi. Diagnosa keperawatan yang sering muncul berikutnya yaitu nyeri berhubungan dengan spasme otot atau pergeseran fragmen tulang. Tujuan dari diberikannya intervensi pada nyeri yaitu nyeri berkurang setelah dilakukan tindakan keperawatan. Kriteria hasil yang diharapkan yaitu yang pertama, klien menyatakan nyeri berkurang. Yang kedua, tampak rileks, mampu berpartisipasi dalam aktivitas, tidur, istirahat dengan tepat, tekanan darah normal, dan tidak ada peningkatan nadi dan respiration rate. Intervensi yang bisa diberikan diantaranya, kaji ulang lokasi, intensitas, dan tipe nyeri. Yang kedua, pertahankan imobilisasi bagian yang sakit dengan tirah baring. Yang ketiga, berikan lingkungan yang tenang dan berikan dorongan untuk melakukan aktivitas hiburan. Yang keempat, ganti posisi dengan bantuan bila ditoleransi. Yang kelima, jelaskan prosedur sebelum memulai. Yang keenam, lakukan dan awasi latihan rentang gerak pasif atau aktif. Yang ketujuh, dorong menggunakan teknik manajemen stres, contohnya relaksasi, latihan nafas dalam, imajinasi, visualisasi, dan sentuhan. Yang kedelapan, observasi tanda-tanda vital, dan yang kesembilan, kolaborasi pemberian analgetik. Diagnosa yang ketiga yang sering muncul yaitu kerusakan integritas jaringan berhubungan dengan fraktur terbuka atau bedah perbaikan. Tujuan dari tindakan keperawatan yang diberikan yaitu kerusakan integritas jaringan dapat diatasi setelah tindakan perawatan. Kriteria hasil yang diharapkan diantaranya yang pertama, penyembuhan luka sesuai waktu. Yang kedua, tidak ada laserasi atau integritas kulit baik. Intervensinya yang pertama, kaji ulang integritas luka dan observasi terhadap tanda infeksi atau drainase. Yang kedua, monitor suhu tubuh. Yang ketiga, lakukan perawatan kulit dengan sering pada patah tulang yang menonjol. Yang keempat, lakukan alih posisi dengan sering, pertahankan kesejajaran tubuh. Yang kelima, pertahankan spray tempat tidur tetap kering dan bebas kerutan. Yang keenam, masase kulit sekitar akhir gips dengan alkohol. Dan gunakan tempat tidur busa atau kasur udara sesuai dengan indikasi. Yang terakhir, kolaborasi pemberian antibiotik. Berikut beberapa referensi yang Ibu Tria gunakan dan masih banyak lagi referensi yang tidak Ibu tuangkan di dalam slide ini. Ya, nanti teman-teman bisa cari-cari, browsing-browsing ya dari buku-buku keperawatan medikal bedah terkait dengan perawatan pasien dengan fraktur. Baik, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan ini sudah hampir sampai di slide terakhir. Ya. Dari Ibu Tria kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa subscribe, like dan share serta komen di bawah ini ya. Nah, sekali lagi semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin.